Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah musalla al-ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Bersyukur dengan hati, menyadari, memahami dan merasakan dalam jiwa kita, dalam batin kita bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita, apapun bentuk nikmat itu. Kemudian bersyukur juga dengan perbuatan kita. Artinya bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmat itu, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat umpamanya, nikmat harta kekayaan, nikmat ilmu, jangan sampai itu menjauhkan kita dari Allah. Karena sekali lagi kita harus meyakini bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita, contoh terbaik kita dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat penanggalan Hijriyah ya, maka pada malam ini kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Nah, sehingga kalau malam ini sudah 1 Zulhijjah, berarti Idul Adha itu nanti jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Tapi kalau versi pemerintah, sore ini atau malam ini baru akan melakukan ru'yatul hilal dan melakukan sidang isbat. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan itu maka kajian kita pada malam ini adalah bagaimana kita melihat bahwa bulan Zulhijjah itu adalah satu bulan yang mulia. Ya. Secara bahasa memang Zul itu artinya pemilik, Al-Hijjah itu artinya haji. Jadi bulan Zulhijjah itu bisa kita maknai adalah satu bulan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji. Nah, hadirin rahimakumullah, bulan Zulhijjah juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan bahwa bulan Zulhijjah itu termasuk 4 bulan yang haram. Ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dengan bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya, dan ketahuilah bahwanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi secara sederhana jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan 12 bulan ya, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram. Apa maksudnya bulan haram di sini? Adalah bulan yang kita dilarang untuk menganiaya diri kita sendiri dan dilarang untuk melakukan peperangan. Nah, 4 bulan yang haram itu dimulai dari Dzulqa'dah
Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa ketika memasuki 4 bulan yang haram itu, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti di luar bulan haram itu kita tidak mendekatkan, bukan seperti itu. Bahkan dalam literatur yang lain dikatakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan di 4 bulan itu, maka kesalahannya itu lebih besar dosanya daripada kesalahan yang sama di luar yang 4 bulan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Zulhijjah itu ada 3 ibadah besar ya, ibadah yang sungguh mulia, yaitu ibadah haji yang kurang lebih mungkin setengah bulan atau 1 bulan yang lalu itu jamaah kita yang berangkat ke Tanah Suci sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian yang kedua ibadah sholat Idul Adha, dan yang ketiga pelaksanaan ibadah kurban. Nah, sekali lagi dalam kesempatan kajian kita malam ini kita coba untuk menjelaskan ketiga ibadah itu. Nah, hadirin rahimakumullah, bulan Zulhijjah tadi ada 3 ibadah besar di dalamnya. Ibadah haji, salat Idul Adha, dan juga ibadah kurban. Ibadah haji memang salah satu yang sudah kita yakini ya, bahwa itu salah satu rukun Islam. Karena memang Islam itu dibangun atas 5 dasar. Innal islama bunya khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5 dasar. Pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Nah, hadirin rahimakumullah, ibadah haji sekali lagi itu merupakan salah satu ajaran ya, rukun Islam ya. Sehingga kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu bagi mereka yang mampu. Karena berbeda dengan ibadah yang lain, ibadah haji itu memerlukan kekuatan fisik ya, jasmani ya, karena ada beberapa tempat rangkaian ibadah haji itu. Kemudian persiapan mental kita juga. Artinya betul-betul ketika kita umpamanya atau jamaah sekalian ya, melaksanakan ibadah haji, betul-betul konsentrasi kita hanya untuk beribadah, bukan yang lain ya. Dan kemudian di samping itu juga kita ketahui pelaksanaan ibadah haji juga memerlukan kekuatan finansial, artinya biayanya cukup besar. Tetapi kita melihat ya, kalau Allah menghendaki bisa saja, meskipun orang itu tidak punya harta kekayaan yang banyak, tapi bisa saja dia dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, mungkin melalui jalan yang lain ya. Kalau Allah berkehendak, maka seseorang bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 jelas sekali ya, Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dari semesta alam. Nah, jadi sekali lagi ibadah haji memang kewajiban, tapi dengan catatan bagi yang mampu. Ya, karena tadi ibadah haji itu memerlukan kekuatan fisik, jasmani kita, mental kita, dan juga kekuatan finansial kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ulun tidak akan menjelaskan tentang rangkaian ibadah haji ya. Tapi ada satu hal mungkin yang harus kita pahami dari pelaksanaan ibadah haji itu, bahwa sesungguhnya ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ada banyak pesan moral ya, yang kita dapatkan ya, dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu ya. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Secara berurutan rangkaian ibadah haji itu tentu dimulai dengan niat ya. Niat kita untuk berangkat haji. Dan niat itu menentukan
segala macam bentuk ibadah kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, ketika melaksanakan niat untuk ketika kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, yang kalau dalam rangkaian ibadah haji itu kita mengambil miqat ya. Kemudian semua jamaah itu memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram. Jadi semua pakaian kebesaran itu dilepas semuanya. Hanya satu yang boleh dipakai, yaitu pakaian ihram tadi. Apa maknanya ini jamaah sekalian? Ini artinya bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu manusia adalah sama. Tidak ada perbedaan. Jadi kemuliaan seseorang itu ya, atau boleh kita katakanlah kesuksesan hidupnya itu bukan pada hartanya, pada jabatannya, tapi kemuliaan seseorang itu pada takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya kan? Sudah sering kita mendengar ayat itu, bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada takwanya, bukan pada yang lain. Nah, ketika jamaah haji memakai pakaian yang sama, itu menunjukkan bahwa mereka sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaannya. Siapapun dia, pejabatkah dia, presidenkah dia, bupatikah dia, gubernurkah dia, sama. Semua pakai ihram. Tidak boleh pakai yang lain. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanya takwanya. Oleh karena itu tentu dalam kehidupan kita pun demikian. Tidak boleh membedakan manusia itu karena jabatannya, karena hartanya, karena ilmunya, karena apanya, tidak. Jadi kita tidak boleh membedakan. Atau kita melakukan satu persaudaraan atau pertemanan umpamanya. Kita hanya berteman dengan orang yang punya duit umpamanya. Lalu yang tidak punya duit tidak kita temani, tidak kita kawan. Tidak seperti itu. Yang kita hormati hanya pejabat. Kalau orang biasa tidak kita hormati. Nah, bukan seperti itu. Karena sekali lagi di hadapan Allah manusia sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Orang miskinkah dia, orang biasakah dia, sama. Nah, ini tentu sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan ini. Ya, kadang-kadang kan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kadang-kadang umpamanya ada seorang tamu lah bertamu ke tempat kita. Kalau tamunya itu orang yang terpandang, biasanya kita wah semuanya siap, menunya siap, makanannya siap, tempatnya siap. Tapi ketika orang yang datang bertamu orang biasa, ya kita pun melayani biasa-biasa saja. Nah, artinya dalam hal mungkin itu kita anggap sepele ya, tapi itu menunjukkan bahwa sikap kita berbeda terhadap orang lain. Padahal Allah mengajarkan kepada kita apa? Semua manusia di hadapan Allah itu sama, tidak boleh membeda-bedakan. Itu masalah kecil, tapi dampaknya itu luar biasa. Nah, inilah jamaah sekalian, bahwa ternyata ya, rangkaian ibadah haji dimulai dari miqat itu memiliki makna bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa sesungguhnya manusia itu di hadapan Allah sama. Kita tidak boleh membedakan. Kemuliaan seseorang sekali lagi bukan pada hartanya. Kalau orang mulia karena hartanya, ya bisa jadi Qarun itu orang yang mulia, ya kan? Karena dia punya banyak harta. Kunci hartanya jadi anggun apa itu banyak. Kalau orang mulia itu karena kekuasaan, bisa jadi mungkin Firaun itu orang mulia. Tapi kan dalam ajaran agama kita bukan, kemuliaan itu bukan pada itu, bukan pada jabatannya, bukan pada hartanya, tapi kemuliaan sekali lagi pada ketakwaannya, sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, makna yang bisa kita ambil, pesan moral yang bisa kita ambil ya dari rangkaian ibadah yang berikutnya, umpamanya tawaf ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Apa makna atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan tawaf itu? Mengelilingi Ka'bah, ya kan? Nah, artinya jamaah sekalian, bahwa dalam hidup kita itu, kemanapun kita berada, kita harus berada
atau harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita berangkat, bahwa kita harus dalam hidup ini selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keliling kita jamaah haji mengelilingi Ka'bah itu pada saat pelaksanaan tawaf itu maknanya seperti itu. Jadi berpusat jadinya. Jadi kita tidak boleh lepas dalam segala apapun, kita tidak boleh lepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya di masjid kita ingat Allah, tapi kemudian di luar kita lupakan Allah, tidak begitu. Ketika kita di masjid kita begitu khusyuk, zikir kita, sujud kita, tapi ketika keluar dari masjid sudah lepas itu. Bukan seperti itu hidup kita. Makanya bisa jadi ya orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Ketika di luar masjid, ya, di pasar kah umpamanya, di manakah, di tempat kerjanya kah umpamanya, seakan-akan Allah itu tidak bersama dia, sehingga lalu dia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, tawaf itu menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita hatta berjalan di muka bumi ini, karena bumi itu kan sesungguhnya bulat ya, keliling begitu, kita harus tetap terhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau umpamanya kita berjalan, berpiknikan, yang kita pikirkan itu bagaimana sholat kita. Karena sholat itu kan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memikirkan yang lain. Kayak apa nih sholatnya nih? Sholatnya kayak apa nih? Di mana ini? Harusnya kan seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian rangkaian yang berikutnya sa'i. Sa'i ini kan kita berjalan ya dari Safa ke Marwah. Itu didasarkan pada sejarah ya, ketika istri Nabi Ibrahim, Hajar, itu berlari-lari untuk mencari minum buat anaknya Ismail ya, dari Safa ke Marwah. Safa itu artinya suci, Marwah itu artinya manusia yang ideal. Apa maknanya bagi kita? Maknanya bahwa segala apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, itu harus untuk menjadi manusia yang ideal, untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Maka semua harus kita lakukan berangkat dari hati yang bersih, berangkat dari niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua itu kita lakukan berangkat dari hati yang bersih, niat yang ikhlas karena Allah, maka kita akan mencapai marwah, manusia yang ideal, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi orang sa'i itu kalau dia memahami, bukan sekedar dia hanya berjalan ya dari Safa ke Marwah kemudian balik lagi, tidak. Tapi maknanya itu bahwa segala apapun yang kita lakukan, sekali lagi dalam kehidupan kita di dunia ini, harus berangkat dari niat ikhlas karena Allah. Karena niat yang ikhlas itulah yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita ya. Untuk mencapai kesuksesan harus semua berangkat dari hati yang bersih ya. Kalau seseorang melakukan sesuatu sudah berangkat dari niat yang kotor, maka hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya akan sengsara, selalu diliputi oleh perasaan yang tidak nyaman pokoknya dalam hatinya, maka hidupnya tidak akan bahagia. Nah, pelaksanaan sa'i dari Safa ke Marwah itu memberikan pesan moral kepada kita bahwa untuk menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang paripurna, manusia yang baik, manusia yang memiliki akhlakul karimah, maka dia harus melakukan segala sesuatu itu berangkat dari hati yang bersih. Di dalam Al-Quran disebut dengan biqalbin salim, dan itulah bekal kita nanti terbaik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berguna harta kita, keturunan kita, anak kita, jabatan kita, segala macam, tapi ketika menghadap Allah, apa? Qalbun salim, hati yang bersih. Makanya makna, sekali lagi, makna sa'i dalam kehidupan kita, bagi kita yang ada di sini, tentunya itu. Jadi marilah kita lakukan segala sesuatu itu berangkat dari hati yang bersih.
Kemudian rangkaian yang berikutnya wukuf di Arafah ya. Wukuf itu artinya berhenti. Nah di sini para jamaah itu melakukan apa? Kalau bahasa agama itu muhasabah, introspeksi. Siapa sebenarnya dirinya? Siapa sebenarnya aku ini? Siapa sebenarnya saya ini? Betulkah saya ini adalah hamba Allah yang baik? Ya. Itu maknanya seperti itu. Jadi ketika jamaah haji wukuf di Arafah, berhenti, kemudian mereka berzikir, merenung, ya, maka disitulah tempat yang bagus untuk kita muhasabah. Ya. Siapa diri kita sebenarnya? Apakah betul saya ini hamba Allah yang baik? Apakah saya ini sudah melaksanakan perintah Allah dengan benar? Apakah saya sudah mengikuti semua ajaran-ajaran Islam? Atau sebaliknya masih ada kesalahan yang saya lakukan? Masih ada kekeliruan yang saya lakukan? Itu adalah bagian dari muhasabah kita. Dan itu pesan moralnya seperti itu. Bagi kita di sini juga demikian. Ya. Jadi muhasabah itu bukan, biasanya kan kalau orang ceramah tentang muhasabah itu di akhir tahun ya. Biasanya kan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Kapanpun kita harus menilai diri kita sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah. Hitung diri kita. Siapa sebenarnya kita ini? Betulkah saya sudah sholat dengan benar? Betulkah saya sudah puasa dengan benar? Betulkah sudah saya hidup dengan benar? Betulkah saya ini sudah berkeluarga, ya, memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan benar? Semua itu mari kita koreksi, mari kita introspeksi di hidup kita. Ya. Dengan begitu kita akan mengambil satu pelajaran. Oh ternyata saya masih kurang ini. Oh ternyata saya masih kurang khusyuk di dalam sholat. Maka itu menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya dari rangkaian ibadah haji itu ada melempar jumrah ya. Ini bagaimana menggambarkan bagaimana dalam sejarahnya, bagaimana menggambarkan Nabi Ibrahim itu melempar setan ya, yang menggodanya. Ya. Nah maka tentu di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa janganlah ada sedikit pun sifat-sifat setan itu dalam diri kita. Di dalam Quran surah An-Nas itu kan jelas kita harus berlindung ya kepada Allah dari godaan setan. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup kita akan selalu berusaha untuk menghapuskan segala macam sifat-sifat syaitan mungkin yang masih ada dalam diri kita. Nah hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah itu kan ada pelaksanaan salat Idul Adha ya. Dan itu sekali lagi itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan oleh Nabi, sunnah muakkadah. Kita salat di musola, di lapangan ya, sebagai bentuk rasa, sebagai bentuk syiar kita dan juga sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada ibadah kurban, ya kan? Yang biasanya kita laksanakan setelah melaksanakan salat Idul Adha. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan ibadah kurban, tentu kita semua sudah sering mendengar ya, bahwa syariat ibadah kurban ini didasarkan pada pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ya, yang diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya. Kita bisa membayangkan ya jemaah sekalian, bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim ya, yang begitu lama sudah mendambakan kehadiran seorang anak, generasi penerus beliau ya. Ada yang mencatat, ada yang menulis Nabi Ibrahim itu berdoa itu sekitar 80 tahun lebih ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tapi ketika anak itu lahir, ketika Allah menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim, dan ketika anak itu beranjak remaja ya, kemudian datang perintah yang maha dahsyat, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Di dalam Quran surah As-Saffat ya, ayat 102 dan seterusnya, jelas di sana Allah ya menceritakan ya,
bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Disitulah terjadi pertentangan ya, antara cinta kepada anak dan taat kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang sangat taat kepada Allah, sehingga ketika ada perintah, meskipun perintah itu menyusahkan kita, menyusahkan beliau, sakit hati, ya kan? Anak yang didamba-dambakannya, tapi kemudian datang perintah untuk menyembelih, tetapi beliau, Nabi Ibrahim, tetap mendahulukan perintah Allah, taat kepada Allah. Dan begitulah kita jamaah sekalian, ya kan? Bahwa apapun yang kita miliki, kita harus mengutamakan ketaatan kita kepada Allah, bukan yang lainnya ya. Dan hadirin rahimakumullah, ini juga menjadi pelajaran moral bagi kita, pesan moral bagi kita, bahwa apapun yang kita cintai dalam dunia ini, kalau Allah sudah memintanya, Allah sudah memerintahkannya yang lain, maka perintah Allah itulah yang harus kita nomor satukan. Kita kadang-kadang kan merasa ya bahwa kita terlalu cinta dengan harta kita. Tapi kalau sudah Allah memerintahkan segala sesuatu, maka segala kecintaan itu hapus. Kita hanya peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, kalau perintah Nabi Ibrahim menyembelih anak itu terjadi pada kita, bisa jadi kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, ya kan? Bahkan mungkin anak kita sendiri menolak untuk disembelih ya. Tapi kalau yang terjadi pada Nabi Ibrahim, beliau sami'na wa ata'na, dengar dan taat atas perintah Allah, meskipun yang disembelih itu adalah yang dicintai oleh beliau. Nah, Ismail sekarang ini tidak berbentuk manusia, tapi bisa jadi jabatan, kehormatan kita, harta kita, ya kan? Bisa jadi seperti itu, segala sesuatu yang kita cintai. Nah, kalau sudah yang kita cintai itu ya mengalahkan cinta kita kepada Allah, inilah yang menjadi masalah bagi manusia. Oleh karena itu, tentu sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita cintai dalam hidup kita di dunia ini harus bisa kita korbankan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kita tidak secara rinci menjelaskan peristiwa pengorbanan itu, tapi yang ingin ulun sampaikan dalam kesempatan malam ini adalah apa sebenarnya makna yang terkandung dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Jadi jamaah sekalian, pelaksanaan ibadah kurban itu kan bukan hanya, memang lahiriahnya kita menyembelih hewan, kita potong-potong, kita bagi kepada fakir miskin, kepada kerabat, kemudian kita juga boleh untuk menikmatinya. Lahiriahnya seperti itu, tapi substansinya, dasarnya itu ada hikmah di balik itu semua jemaah sekalian. Kurban itu kan berasal dari kata qaraba yakubu kurban, yang artinya dekat atau pendekatan. Apa maksudnya ini? Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka di situ sejatinya kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melakukan segala kebajikan, satu ibadah yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sesungguhnya dari ibadah kurban. Jadi kalau kita berkurban tapi tidak menambah dekat kita kepada Allah, maka itu hanya lahiriah saja. Tapi substansinya, kata orang, dasarnya itu sebenarnya adalah semua ibadah itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita petik ya? Pesan moral apa yang dapat kita ambil dari setiap kita pelaksanaan ibadah kurban? Sekali lagi ulun katakan, ibadah kurban itu bukan sekedar kita menyembelih hewan. Ada hewan kita sembelih, kita potong, kita bagi, selesai. Tidak seperti itu. Tapi ada pesan moral yang harus kita ambil dari setiap kita melaksanakan ibadah kurban itu. Apa jamaah sekalian? Yang pertama, peristiwa kurban itu sesungguhnya merupakan
satu upaya kita ya sebagai simbol untuk menghilangkan segala macam sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi ibadah kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi makna yang terkandung di dalamnya apa? Kita berusaha untuk menghilangkan segala macam sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada dalam jiwa kita. Apa contohnya jamaah sekalian? Rakus ya. Coba lihat binatang itu biasanya kebanyakan dia itu adalah rakus itu. Mungkin jamaah pernah melihat apa? Binatang monyet ya, makan pisang itu. Dimakan di dalam mulutnya sudah ada. Semua tangannya ada pisang, di kakinya juga ada. Jadi ini kan menunjukkan rakus itu. Jadi kalau orang yang berkorban tapi dalam kehidupannya masih memiliki sifat rakus, berarti dia tidak memahami makna dasar dari ibadah kurban itu sendiri. Meskipun mungkin kita tahu kita melaksanakan ibadah kurban itu berpahala bagi kita ya. Membantu orang miskin, memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak berpunya pada saat hari raya itu. Tapi substansinya, dasarnya adalah bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam hidup kita. Buas itu kan sifat binatang juga. Apa saja dimakannya. Ya. Nah, kita tidak seperti itu. Jadi hilangkan semua itu. Peristiwa atau fenomena ya, mohon maaf, pejabat-pejabat yang korupsi itu kan dia rakus itu. Gajinya sudah mungkin tidak hanya puluhan bahkan ratusan juta, tapi dia masih korupsi. Artinya dalam jiwanya itu masih ada sifat rakus untuk menguasai harta kekayaan itu. Makanya ketika kita berkorban, itu maknanya itulah bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan segala macam sifat kebinatangan yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ambisi yang tidak terkendali, sewenang-wenang, tidak tahu aturan, melanggar norma-norma apapun, itu kan sifat-sifat binatang seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya jamaah sekalian, ketika kita berkorban itu, makna yang pesan moral yang kita dapatkan sesungguhnya adalah bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan ya, mengingatkan kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanallahu taqwa minkum, bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu ya. Artinya kalau sudah kita mampu menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam jiwa kita, maka yang muncul apa? Sifat ketakwaan. Makanya di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 tadi Allah sudah nyatakan bahwa daging dan darah hewan itu tidak sampai, tapi yang sampai kepada Allah takwanya itu. Kenapa? Karena sifat-sifat binatang sudah kita hilangkan, sudah kita buang jauh dalam jiwa kita. Ya rakusnya, ya buasnya, ya ambisi tidak terkendali, ya menindas, yang tidak tahu hukum, tidak tahu norma. Kan sekarang ini fenomenanya seperti itu. Ini sudah ada aturan, tapi aturan ini disetting supaya dia bisa melakukan sesuatu, ya kan? Padahal sudah ada aturannya. Nah itu jamaah rahimakumullah. Kemudian itu dipertegas lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu tidak melihat bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tapi yang Allah lihat itu adalah hatimu. Nah artinya ini menunjukkan bahwa sifat ketakwaan itulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi dengan takwa itulah kemudian kita akhirnya menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan moral yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu adalah bahwa kita harus rela mengorbankan apapun yang kita miliki demi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Ulun-ulang apa yang ulun sampaikan di awal tadi, ya kan. Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada anaknya, anak yang ditunggu, yang didamba-dambakan sekian puluh tahun. Kemudian lahir anak itu, tapi ketika beranjak remaja kemudian diperintahkan Allah untuk menyembelih. Di sana ada pertentangan dalam jiwa hati Nabi Ibrahim antara cinta kepada Allah dan cinta kepada anaknya. Tapi sekali lagi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang halim, yang selalu mensandarkan dirinya kepada Allah, yang selalu taat kepada perintah Allah, sehingga meskipun dia sangat cinta kepada anaknya, tapi sami'na wa ata'na, kami dengar perintah itu dan kami taati perintah Allah. Dan hadirin rahimakumullah, maka kalau sudah panggilan Allah, itulah yang harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada keduniaan itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang tidak saat ini memang kita tidak ada perintah ya untuk menyembelih anak, itu kan tidak ada. Itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim. Tapi Ismail yang lain yang sangat kita cintai itu masih ada. Bisa harta kita, bisa kedudukan kita, bisa daerah kita, bisa wilayah kita, bisa keluarga kita. Nah, semua itu jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ismail yang sekarang ini bisa jadi itu adalah jabatan kita, kehormatan kita, ketampanan kita, ya, kekayaan kita yang membuat kita sangat cinta kepadanya. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka pesan moral yang kedua adalah bagaimana kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah di atas segalanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, pesan moralnya seperti itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita, umpamanya keluarga kita, kekayaan kita, jabatan kita, itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mengalahkan cintanya kepada anak demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ketika segala apa yang kita cintai itu bertentangan dengan ridha Allah, maka mesti kita harus melepaskannya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga pesan moral yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban itu adalah sebenarnya kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pandangan jauh ke depan, ya kan? Berkurban itu bukan saat ini, tapi makna ibadah kurban itu adalah bagaimana kita menata jiwa kita, diri kita untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi pengorbanan apapun yang kita lakukan saat ini itu dalam rangka meraih kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Makanya kita selalu berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Kita dijauhkan dari api neraka. Jadi saat kita hidup di dunia ini, kita korbankan semua itu untuk apa? Untuk masa depan kita nanti di akhirat kelak. Makanya ibadah kurban itu, ya, kita sesungguhnya adalah menunda segala macam kesenangan kecil kita, kesenangan sementara kita di dunia untuk meraih apa? Untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat yang kekal abadi. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, maka pesan yang ketiga, ya, dari pelaksanaan ibadah kurban itu, dalam segala apapun hidup kita, kita harus berorientasi pada kehidupan akhirat. Jadi bukan saat ini. Ya, ibarat peribahasanya itu apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan? Kita kadang-kadang mungkin bisa juga capek, uyuh, ya. Tapi segala kecapaian kita, kelelahan kita untuk apa? Untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat kita.
di akhirat kelak. Umpamanya kita melaksanakan sholat tahajud, umpamanya kita bangun tengah malam, melawan kantuk kita, melawan rasa dingin kita, melawan gelapnya, ya, dinginnya cuaca umpamanya. Tapi untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Nah, begitu juga tadi terkait dengan ibadah kurban tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah beberapa pesan moral ya yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu tentu jamaah rahimakumullah bahwa semua ibadah yang ada ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perwujudan kita ya, untuk menata diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Bahwa kita hidup di dunia ini kan sementara ya, tidak lama. Paling mungkin usia manusia saat ini sekitar 60-70 tahun sudah meninggalkan dunia ini ya. Tapi kebahagiaan nanti di akhirat kelak, itulah yang menjadi cita-cita terbaik kita ya. Bahwa segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, segala apapun yang kita korbankan di dunia ini adalah dalam rangka meraih kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya di samping pesan moral, 3 pesan moral dari ibadah kurban itu, sesungguhnya ibadah kurban itu pun mengajarkan kepada kita kepedulian kita kepada orang lain. Bahwa di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita, itu sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, ya kan? Karena harta yang kita miliki itu sesungguhnya bukan hasil jerih payah kita sendiri. Ulun sering menyampaikan ya, dalam beberapa kesempatan, kita ambil contoh sederhana saja, sepiring nasi yang ada di hadapan kita, itu bukan hasil jerih payah kita sendiri. Betul kita beli di pasar dengan uang kita, tapi untuk sampai nasi itu di hadapan kita, ada banyak orang yang terlibat di sana. Ya, kita untut aja umpamanya mulai dari petani menanam benih padi ya kan, kemudian memanennya, membawanya ke mesin penggilingan, kemudian jadi beras kemudian diantar ke pasar, di pasar dijual oleh pedagang beras, kemudian istri kita membeli, sampai di rumah dimasak, baru ada di hadapan kita sepiring nasi. Jadi ada banyak orang yang terlibat di sana. Makanya segala harta yang kita miliki, segala kekayaan yang kita, apapun itu bentuknya, itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kalau hitungannya cukup ya, hitungannya pas sesuai dengan syariat Islam, maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat ya kan. Dan selain itu ada juga sedekah kita, infak kita. Nah, termasuk ibadah kurban yang kita laksanakan itu ada hak orang lain di sana. Makanya ibadah kurban itu juga memberikan pesan moral kepada kita bahwa kita harus peduli dengan orang lain. Masih ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam hidupnya jarang makan daging ya kan, tapi dengan ibadah kurban yang kita lakukan, mereka merasakan daging itu. Nah, ini sekali lagi memupuk rasa kepedulian kita, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bantu tolong menolong dalam ketakwaan, tapi sebaliknya kita jangan sampai tolong menolong dalam kejahatan. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah beberapa hal mungkin yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi bahwa kita malam ini sudah memasuki bulan Zulhijjah yang 1446. Ada 3 ibadah besar di sana ya, ibadah haji, kemudian sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Dan semua itu tentu mari kita laksanakan semua ibadah itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya ya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu adalah ibadah bagi kita, dan itu menjadi bekal terbaik kita untuk kehidupan akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa ulun sampaikan dalam kajian kita pada malam ini.
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mari ya, sebagai kesimpulan mungkin pertama tentu mari kita niatkan segala sesuatu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita jalani kehidupan ini selalu dengan berangkat hati yang bersih ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah bagaimana apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan ini jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimakumullah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang salah, ada yang kurang dari ulun. Mari kita tutup doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.